ketika Al-Quran itu sampai kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian semuanya yang mendengarkan Al-Quran itu atau yang menerima Al-Quran itu dan mengimaninya, apa kemudian semuanya itu melaksanakan, mematuhi betul ya ajaran Al-Quran itu? Apakah semuanya langsung sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati? Ya. Apakah semua kemudian melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dan menjauhi segala larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran itu? Apakah semua orang begitu? Ternyata tidak. Ternyata ketika sampai Quran kepada kita, dalam menerimanya itu kita ternyata terbagi menjadi beberapa kelompok. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata masih ada orang yang tidak patuh terhadap ajaran Al-Quran itu. Masih ada yang malas. Masih ada dan seterusnya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dzalika huwal fadlul kabir." Nah jamaah, di dalam ayat ini Allah membagi orang yang menerima Al-Quran ke dalam 3 kelompok. Maka kami ingin, mari kita coba bertanya kepada kita setelah mendengarkan ayat ini nanti. Kita tanya diri kita tanya hati kita masing-masing. Kita jawab secara jujur, kita di kelompok mana, kita di bagian mana. Coba kita dengar terjemahannya itu. Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika Al-Quran ini diwariskan ya kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antara mereka kelompok pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelompok pertama adalah faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang menzolimi dirinya sendiri, menzolimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, dan ada yang sedang-sedang, ini kelompok kedua. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan ada yang sungguh-sungguh bersegera ya, menerapkan ajaran Al-Quran itu. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata inilah 3 kelompok ya, manusia ketika menerima Al-Quran, umat Muhammad ketika menerima Al-Quran. 3 kelompok itu, yang pertama adalah kata Allah, zalimun li nafsi, orang yang menzolimi dirinya sendiri. Orang yang menzolimi, bagaimana modelnya itu orang yang menzolimi dirinya sendiri? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat seseorang menampar dirinya sendiri, atau membacok dirinya sendiri, atau mencubit dirinya sendiri, atau melompat dari ketinggian, atau membakar tangannya sendiri, itu namanya zalimul li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Bagaimana kemudian orang yang tidak mentaati betul Al-Quran ini, tidak menerapkan betul Al-Quran ini, itulah disebut oleh Allah zalimul li nafsi. Itulah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dirinya, bukan siapa-siapa, tapi dirinya sendiri yang dia zalimi, dia siksa, dia aniaya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang benar dia percaya Al-Quran, tetapi masih banyak larangan-larangan yang ada di dalam dia lakukan. Masih banyak perintah-perintah dia tidak laksanakan. Maka inilah golongan yang zalimun li nafsi, kata Allah, menzalimi dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang berada di dalam golongan ini. Pastikan diri Anda semua, pastikan setiap kita, pastikan bahwa kita tidak berada pada golongan ini. Jangan sampai, yaitu golongan yang masih zalimul li nafsi, menzalimi dirinya sendiri, masih banyak perintah yang tidak dia lakukan, bahkan
banyak larangan yang dia laksanakan. Inilah zalimul li nafsi. Jangan sampai berada pada kelompok ini. Kelompok kedua adalah wa minhum muqtasid. Ada orang yang sedang-sedang. Nah, dia lakukan yang diperintahkan, dia jauhi yang dilarang. Sampai di situ. Adapun yang disunah-sunahkan dia tidak semangat. Dia sekedar melakukan yang diwajibkan saja dan meninggalkan yang dilarang. Selesai. Ya. Adapun yang disunahkan, ya dia tidak semangat untuk melakukan itu. Ya, inilah orang yang sedang-sedang. Ya. Tentu ini lebih baik daripada golongan pertama. Kalau kita berada di golongan ini, alhamdulillah masih aman ini tentunya. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang sholat, setelah sholat pulang. Artinya tidak sholat sunat. Dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja, meninggalkan yang dilarang-dilarang. Ya. Itu orang yang sedang-sedang. Tentu lebih baik daripada golongan pertama. Golongan yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang bersemangat betul, bersungguh-sungguh. Sabiqum bil khairat. Ya. Menyambut perintah-perintah Allah. Tidak hanya yang diwajibkan, bahkan yang disunah-sunahkan dia semangat untuk melakukannya. Sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, dan sebagainya yang disunahkan, dia semangat juga. Tidak hanya wajib, bahkan yang sunnah dia kerjakan. Yang makruh-makruh, bukan saja yang dilarang, bahkan yang makruh-makruh dia tinggalkan. Jangankan yang dilarang, yang makruh saja dia tinggalkan. Inilah golongan yang ketiga. Tentu inilah golongan yang paling top. Inilah golongan yang paling ideal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tanya diri kita masing-masing. Tanya hati kita, kita berada di golongan mana? Yang jelasnya pastikan betul kita tidak berada di golongan yang pertama itu, yaitu orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri. Dzalika huwal fadlul kabir. Kata Allah di belakang ayat, itulah karunia yang besar. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Yang karunia itu berupa apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jannatu adn, surga Aden. Surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a. Mereka kemudian dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh gelang-gelang dari emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaiannya itu diberikan oleh Allah dengan pakaian sutra di surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Kemudian apa yang mereka ucapkan? Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Nah, inilah yang diantara yang pertama-tama diucapkan orang ketika menginjakkan kaki di surga. Apa itu yang pertama diucapkan? Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini setelah masuk surga ini, setelah kita melangkahkan kedua kaki kita ke dalam surga. Kemudian kita, yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kita kesedihan, kekhawatiran, kesulitan. Tidak ada lagi cerita-cerita semua itu. Kita di dunia ini banyak khawatir, banyak kekhawatiran yang kita hadapi, banyak kecemasan, banyak kesedihan, ya, banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak rintangan. Itu semua tidak ada lagi. Ya, ketika kita masuk ke dalam surga, maka inilah yang disyukuri betul ahli surga. Semua itu tidak ada lagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kita laghafur, Maha Pengampun dan Maha berterima kasih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wala lughub. Yang telah menempatkan kita di dalam surga yang kekal. Kita tidak lagi akan merasakan lelah dan lesu. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Adapun orang-orang kafir, ya, walladzina kafaru
Lahum naru jahannam, bagi mereka adalah naru jahannam. La yuqdu alaihim, tidak ada keselesaian bagi mereka. Fayamut wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika najzi kulla kafur, itulah balasan bagi mereka yang ingkar. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalamnya. Rabbana akhrijna na'mal sholihan, apa yang mereka inginkan? Ya Allah, keluarkan kami, kembalikan kami ke dunia untuk kami kemudian beramal soleh lagi. Kami tidak akan melakukan lagi kelakuan kami dulu waktu di dunia. Kami akan mengulangi dengan kehidupan yang baik. Tapi apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lizzalimin min nasir. Bukankah sudah dikasih waktu dan sudah ada yang memberikan peringatan? Sudah terlambat. Kalian sudah dikasih waktu dan sudah ada yang kasih tahu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum penyesalan itu tiba, maka marilah kita senantiasa membenahi diri kita. Marilah kita masuk ke dalam kelompok. Ya, kalau kita tidak berada di kelompok orang yang sedang-sedang, ya, kalau kita tidak bisa berada pada kelompok orang yang bersungguh-sungguh menjalankan agama ini, bersungguh-sungguh melakukan perintah Allah, baik yang wajib maupun sunnah, bersungguh-sungguh meninggalkan larangannya, setidaknya kita berada pada golongan yang sedang-sedang, melakukan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Ya. Jangan sekali-kali atau usahakan jangan kita berada pada golongan yang menzolimi dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surganya kelak, abadi di dalamnya selama-lamanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.